Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera rekan-rekan semua. Nah, ini saya video pertama saya coba-coba bikin ya. Eh, Pagi ini saya ingin berbagi tentang suatu hal yang bagi diri saya sangat sangat bermanfaat ketika saya mengetahui hal itu untuk pertama kalinya. Apa yang saya maksud, apa yang ingin saya bagi itu tentang bagaimana manusia umumnya menyikapi kehidupan ini ya. Nah, secara garis besar itu ada dua tipe manusia dalam hidup ini. Yang pertama itu yang umum, yaitu yang disebut manusia yang reaktif ya. Dan yang kedua adalah manusia yang proaktif. Manusia yang reaktif ini secara sederhana adalah tipe manusia yang memberikan reaksi terhadap kehidupan ini secara otomatis. Jadi misalnya kalau ada orang atau dia bertemu dengan seseorang dan ada orang itu kemudian menghina dia atau mencaci maki dirinya, dia otomatis bereaksi marah, tersinggung. Kemudian kalau dia misalnya bertemu dengan orang yang memuji atau mengapresiasi dirinya, dia pun otomatis akan rasa senang atau bahagia. Jadi orang yang reaktif ini adalah orang yang reaksinya itu dikendalikan oleh aksi atau stimulus atau rangsangan yang dari luar, baik yang berasal dari perilaku orang lain kepada dirinya, bisa juga dari situasi alam yang terjadi kepada dirinya, atau rangsangan yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Nah, apapun sumber daripada aksi atau stimulus itu, orang reaktif ini cirinya adalah langsung bereaksi secara otomatis. Dihina dia marah atau tersinggung, dipuji dia senang, ada hambatan dia mundur atau batal gitu ya. Dia tidak mempunyai kuasa atas dirinya begitu, orang reaktif ini. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh televisi gitu ya, orang reaktif ini remote controlnya itu dipegang oleh orang lain. Jadi kalau televisi itu kita pindah dari channel 1 terus kita mau lihat channel 2 atau dari RCTI atau kita mau lihat SCTV atau channel televisi yang lain, televisi itu nggak bisa menolak gitu. Orang itu mau SCTV, ya dia akan memberikan SCTV. Orang itu mau RCTI, dia memberikan RCTI. Orang itu mau National Geographic misalnya, dia akan menyiarkan National Geographic. Nah, salah satu konsekuensi daripada orang yang reaktif ini adalah dia akan menyalahkan orang lain atau menyalahkan pihak di luar dirinya atas apa yang terjadi pada dirinya. Kalau dia gagal, ya dia akan mencari kambing hitam misalnya. Nah, di sisi lain ada sebenarnya suatu sikap ya dalam menghadapi hidupnya yang orang bilang itu disebut dengan sikap yang proaktif. Orang proaktif ini adalah orang yang memiliki kesadaran bahwa apapun aksi atau stimulus atau rangsangan yang datang kepada dirinya, dia sebenarnya memiliki, sebagai makhluk Tuhan yang istimewa ya, sebagai makhluk Tuhan yang terbaik, kita diberikan kapasitas atau kemampuan untuk memilih secara proaktif apa reaksi yang akan kita berikan. Remote controlnya itu ada pada tangan kita sendiri gitu. Jadi sebagai contoh misalnya, ketika orang proaktif itu dihina oleh orang lain, dia tidak otomatis marah atau tersinggung. Dia bisa atau memiliki kemerdekaan untuk memilih reaksi apa yang akan dia berikan terhadap hinaan itu.
Sebagai contoh misalnya kalau dia dihina orang lain, pertama dia atau kita bisa cuek, kita bisa mengabaikan hinaan itu, kita anggap angin lalu aja. Yang kedua, ya kita bisa marah, tapi marah kita di sini berbeda dengan marah orang yang reaktif. Kalau marah orang yang reaktif itu bersifat otomatis, dihina dia langsung marah. Nah, orang yang proaktif itu marahnya itu adalah, reaksi marahnya itu adalah suatu pilihan. Orang itu menghina saya bisa mengabaikannya, tapi saya memilih untuk marah. Karena saya yakin marah adalah reaksi yang paling tepat untuk menghadapi situasi hinaan itu pada saat ini. Jadi kalau orang reaktif marahnya otomatis, kalau orang proaktif marahnya itu adalah marah yang dilakukan secara sadar atau dengan pilihan yang sadar untuk marah. Nah, karena dipilih secara sadar, kemarahan orang yang proaktif itu adalah suatu kemarahan yang terkendali. Atau reaksi ketiga yang bisa dipilih oleh orang yang proaktif terhadap hinaan itu adalah bersikap tenang, kemudian berpikir, kenapa orang itu menghina saya? Apakah kata-kata hinaan yang disampaikan itu mengandung kebenaran? Sehingga saya harus introspeksi, saya harus memperbaiki diri. Nah, demikian contohnya. Jadi pada dasarnya orang proaktif itu adalah orang yang berkuasa penuh untuk memilih reaksi yang akan dia berikan terhadap apapun aksi atau stimulus atau rangsangan yang datang dari luar. Rangsangan itu bisa datang dari perilaku orang lain, bisa dari gejala alam, bisa datang dari dalam dirinya sendiri. Sebagai contoh misalnya orang yang ingin olahraga, setelah pakai baju olahraga ya, misalnya dia mau jalan pagi atau jalan sore atau jogging. Orang yang mau olahraga setelah pakai baju olahraga, pakai sepatu, siap berolahraga, tiba-tiba hujan turun. Nah, orang reaktif itu langsung bereaksi secara otomatis. Dia mungkin akan marah atau kesel karena hujan, dan kemudian ya gak jadi olahraga. Kalau ditanya orang, kenapa kamu gak jadi olahraga? Ya hujan, saya gak bisa jalan, gak bisa jogging. Tapi bagi orang yang proaktif, ketika dia mau berolahraga sudah siap, tiba-tiba hujan turun, ya dia bisa memilih reaksi. Ya bisa pertama dia ambil payung, jalan berolahraga dengan pakai payung. Saya pernah melakukan. Atau ambil jaket atau jas hujan. Atau dia bisa memilih untuk berolahraga dalam ruangan, di dalam rumah. Dalam rumah kita bisa lari-lari di tempat, bisa jogging-jogging, bisa melakukan gerakan-gerakan senam, bisa push up, bisa sit up, banyak yang bisa dilakukan. Jadi itu model orang yang proaktif ya. Orang yang proaktif itu menentukan, memilih reaksi apa yang akan dia berikan terhadap aksi atau rangsangan stimulus yang datang kepada dirinya. Bahkan aksi atau rangsangan itu bisa bersumber dari dalam diri kita sendiri. Misalnya kita mau olahraga, tiba-tiba sudah siap, muncul rasa malas. Nah, orang yang reaktif, dia otomatis mengikuti rasa malas itu. Akhirnya tidak jadi olahraga. Tapi kalau orang proaktif, dia menyadari, oh saya mau olahraga, ada rasa malas yang datang, itu setan aja. Nah, ya dia tetap untuk melakukan olahraga dan mengabaikan rasa malas itu. Nah, kenapa timbul ada orang yang bersikap reaktif dan ada orang yang bersikap proaktif? Itu didasari oleh suatu pengetahuan atau kesadaran bahwa antara aksi, stimulus atau rangsangan yang datang kepada diri kita, sebenarnya ada jeda, ada interval atau ada ruang dengan aksi yang akan kita berikan. Dia tidak otomatis. Nah, pengetahuan atau kesadaran inilah yang menjadi dasar kita bersikap proaktif. Dan ini memang memerlukan latihan. Jadi
kapan saja situasi terjadi kepada diri kita, ada aksi, ada rangsangan atau ada stimulus, kita ingat jeda itu, kita ingat interval itu, kita ingat ruang itu. Ini akan saya, atau jeda atau ruang ini atau interval ini akan saya gunakan untuk diam sejenak, untuk memilih reaksi apa yang akan saya berikan. Kira-kira begitu.